wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang jual beli gadai. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Salsa Nabila dengan NPM 23.196. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jual gadai. Jual gadai atau yang dikenal juga dengan penjualan hak gadai adalah prosedur yang digunakan untuk kreditur untuk menjual objek hak gadai jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Jual gadai dalam hukum perdata mengacu pada konsep gadai sebagai jaminan atas barang bergerak atau tidak bergerak yang diberikan oleh kreditur sebagai hasil dari perjanjian antara kreditur dan debitur. Dalam hukum perdata, gadai diatur dalam pasal 11, 50, dan 1160 KUH Perdata. Jual gadai berfungsi sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memastikan kewajiban debitur dalam perjanjian hutang piutang. Yang selanjutnya adalah membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup jual gadai mencakup perjanjian yang mengikat pihak berpiutang dan pihak berhutang. Dalam perjanjian ini, pihak berpiutang memperoleh hak untuk menjual barang yang diserahkan sebagai jaminan oleh pihak berhutang jika pihak berhutang tidak dapat melunasi hutangnya. Hak ini memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Mengenai perkembangan jual gadai dalam hukum perdata Indonesia telah meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses penjualan objek hak gadai. Dengan demikian, penjualan gadai telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk kreditur dalam mengembalikan kredit yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Dalam perkembangannya, jual gadai telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya, gadai dianggap sebagai perjanjian aksesoris yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada perjanjian pokoknya. Namun, dalam beberapa kasus, gadai telah dikategorikan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri dan memiliki ciri-ciri sendiri, seperti hak menebus kembali, hak mengulang gadaikan, dan hak tidak otomatis menjadi pemilik si pemegang gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Iris Ayu Puspitasari dengan nomor NIM 2300212 dari kelas E. Dasar hukum pasal 1150 berisi, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Lalu, ada jenis-jenis jual gadai. Yang pertama, ada jual gadai barang bergerak. Dalam konteks hukum adalah proses penjualan barang bergerak yang digadaikan sebagai jaminan atas utang dalam situasi di mana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kreditur memiliki hak untuk menjual barang bergerak yang digadaikan untuk melunasi kewajiban debitur. Contoh barang bergerak yang dapat dijual gadaikan adalah kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, jual gadai barang tidak bergerak. Hukum perdata Indonesia hanya mengatur jual gadai untuk barang yang bergerak, seperti barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat diperdagangkan. Jika objek gadai adalah barang yang tidak bergerak seperti tanah, maka disebut hipotik bukan gadai. Contoh barang yang tidak bergerak yang dapat dijual gadaikan adalah logam mulia, emas, berlian, sertifikat tanah atau rumah, dan barang-barang branded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Nur Lutfia dengan NPM 231000215 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jual gadai. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu macam-macam benda dalam jual gadai. Yang pertama ada benda berwujud. Benda berwujud dapat berupa yang pertama barang elektronik seperti laptop, smartphone, tablet, TV, komputer, dan lain-lain. Yang kedua dapat berupa seperti kendaraan, mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga dapat berupa perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, jam tangan, dan lain-lain. Yang keempat furniture atau seperti meja, kursi, sofa, lemari, dan lain-lain. Yang kelima dapat berupa seperti perabot rumah tangga seperti peralatan dapur, perlengkapan tidur, dan lain-lain. Benda yang kedua adalah benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud dapat berupa yang pertama adalah kredit.
seperti kredit pinjaman, kredit kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua adalah hak milik, seperti hak milik tanah, hak milik bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kerja, seperti hak kerja, kontrak kerja, dan lain-lain. Yang keempat ada hak paten, yaitu seperti hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang kelima ada kewajiban, seperti kewajiban membayar utang, kewajiban membayar pajak, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah cara jual gadai. Jual gadai dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah lelang pengadilan. Lelang pengadilan dilakukan melalui prosedur pengadilan di mana kreditur harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk menjual objek hak gadai. Yang kedua ada lelang biasa. Lelang biasa dilakukan secara langsung oleh kreditur tanpa melakukan prosedur pengadilan. Dalam jual gadai, kreditur memiliki hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Kreditur dapat menjual objek hak gadai jika debitur telah dinyatakan secara nyata lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Penjualan objek hak gadai harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum. Yang selanjutnya, saya akan menunjukkan flowchart cara melakukan jual gadai. Yang pertama yang harus dilakukan adalah input. Yang pertama, nasabah mengajukan gadai. Yang kedua, data nasabah dan barang jaminan diinput. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah proses. Yang pertama, penaksiran nilai barang jaminan. Yang kedua, penyimpanan barang jaminan. Yang ketiga, pengiriman surat pemberitahuan lelang. Yang ketiga adalah yang harus dilakukan output. Yang pertama, berita acara penyerahan barang jaminan yang akan dilelang. Yang kedua, surat pemberitahuan lelang. Cara yang keempat yang harus dilakukan adalah kontrol. Yang pertama, penyimpanan data transaksi. Yang kedua, pengawasan proses jual gadai. Yang kelima yang harus dilakukan adalah termination. Yang pertama, penyelesaian transaksi jual gadai. Yang kedua, pengembalian barang jaminan kepada nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.